ya Allah yang Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh berkumpul bersama-sama lagi di tempat ini, beribadah lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian? Puji Tuhan ya, kabar saya juga baik saat ini. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul tempat ini untuk kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Bila firman yang disampaikan ini bisa menjadi rema atas kehidupan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berkati hamba-Mu juga Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila hikmat yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Puji syukur ya, kita boleh berkumpul tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Oke, langsung saja jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama yang ke-12. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dengan perikop pengujian dan pencobaan. Ayat 12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Nah, jemaat Tuhan, seringkali kita mendengar kata pencobaan dalam kehidupan kita. Kita juga sering mengalami yang namanya suatu permasalahan dan pencobaan dalam kehidupan kita. Seringkali ya, tidak mungkin kita tidak mengalami yang namanya masalah dalam hidup kita. Pastinya setiap manusia mempunyai masalah dan cobaan masing-masing dalam setiap kehidupannya. Tetapi bagaimana respon kita dengan permasalahan yang datang dalam kehidupan kita? Nah, jika kita mengalami suatu pencobaan atau masalah dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang begini kepada kita. Masalah itu ada karena Tuhan ingin kita diperbaiki lagi. Tuhan ingin iman kita semakin kuat di dalamnya. Itulah mengapa masalah itu ada atas kita, agar kita belajar dari setiap kesalahan yang kita telah perbuat. Nah, jika Allah memperlakukan kita seperti itu karena Dia mengasihi kita, karena Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Contohnya seperti seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya berbuat salah, ketika anak-anaknya melakukan kesalahan, mereka pasti akan menegurnya. Tidak ada orang tua yang tidak menegur anak yang melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bapa kita yang di sorga. Jika kita melakukan setiap kesalahan dan dosa, pasti Dia akan menegur kita dengan firman-Nya. Untuk kita apa? Untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Kita perlu pahami ya, mengapa cobaan itu datang dalam kehidupan kita. Mengapa masalah itu datang dalam hidup kita. Karena ada beberapa faktor yang membuat itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat apa itu bertahan, kalau kita melihat apa kata itu bertahan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertahan artinya itu mempertahankan diri. Artinya mempertahankan diri terhadap serangan, godaan, dan lain-lainnya. Bertahan artinya kita mampu atau sanggup mempertahankan diri dari serangan, pencobaan, godaan, atau pengaruh sesuatu yang dari luar yang masuk dalam hidup kita. Bertahan juga tidak berarti tidak menyerah. Bertahan artinya tidak menyerah dan dapat menahan sesuatu dengan teguh hati. Sedangkan kalau kita melihat kata pencobaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan
Pencobaan itu adalah proses, cara, perbuatan, mencoba atau mencobakan. Sedangkan dalam Alkitab mengatakan bahwa pencobaan itu adalah cobaan atau dicobai atau mencobai, yang artinya kita mendapat suatu ujian dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, dapat kita pahami mengapa masalah itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kesalahan dari diri kita sendiri. Terkadang kita tidak menyadari apa yang kita perbuat itu menghasilkan suatu masalah. Terkadang kita hanya membenarkan diri kita seorang. Kita tidak melihat bahwa apa yang kita lakukan itu salah, sehingga itu mengakibatkan suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya kesalahan yang kita perbuat ini, seringkali kita manusia menyalahkan Tuhan atas masalah yang ada. Kita bilang beginilah, masalah ini ada itu semua karena Tuhan. Tuhan, kenapa sih izinkan masalah ini datang sama saya? Kenapa sih begini-begini sama saya? Kenapa orang yang berbuat lebih parah dari saya tidak mengalami pencobaan yang seperti saya alami? Seringkali kita menyalahkan Tuhan atas kehidupan, atas permasalahan yang terjadi atas kehidupan kita. Itulah kita manusia. Dan yang kedua yang perlu kita pahami, mengapa pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, yaitu pencobaan itu berasal dari iblis. Iblis sangat senang kalau kita berbuat dosa. Iblis sangat senang kalau kita tidak menuruti perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Iblis, dia sudah mengintai kita. Dari jauh dia sudah mengintai kita. Anak ini bagaimana ya? Kayaknya anak ini mudah nih dicobai. Dia sudah berpikir seperti itu kepada kita. Kalau iman kita lemah, kita akan jatuh ke dalam jebakan iblis ini. Seperti yang telah saya katakan tadi, ketika kita menghadapi suatu pencobaan dalam hidup kita atau masalah dalam hidup kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atas masalah dan pencobaan yang kita alami. Untuk lebih jelas, mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama di ayat ke-13. Di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Garis bawahi, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat mencobai, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Garis bawahi ya Bapak Ibu Saudara semua, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atas pencobaan yang kita alami, karena Tuhan tidak mencobai kita. Tuhan tahu kok apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Kita mau belajar bersama-sama, mengoreksi diri kita sendiri. Karena seringkali kita melakukan hal yang kurang baik dalam hidup kita. Kita nggak sadar bahwa ada konsekuensi dari setiap masalah, dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ada konsekuensinya, sehingga menimbulkan masalah yang besar dalam hidup kita. Karena setiap keputusan dan setiap apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi ketika kita mengalami masalah, mari kita lihat, apakah itu semua datang dari setiap yang kita tabur? Dan kita tidak menyalahkan Tuhan atas setiap masalah atau pencobaan yang kita hadapi. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara semua, jangan salahkan Tuhan atas masalah pencobaan yang kamu hadapi dalam hidup kamu. Bagaimana sih agar kita tuh bisa bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami? Apakah kita dalam menghadapi suatu masalah atau pencobaan dalam hidup kita malah semakin jauh dari Tuhan, kita nggak mau lagi beribadah, tidak mau lagi bersekutu bersama-sama,
tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan, membaca firman, menjauhkan hal yang baik, dan melakukan hal yang lebih buruk lagi ketika kamu menghadapi masalah. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Ketika kita menghadapi satu pencobaan, tentunya kita semakin dekat dong sama Tuhan, semakin berserah sama Tuhan dengan setiap permasalahan yang kita alami. Jangan malah menjauh. Kalau kamu menjauhi semuanya itu, malah pencobaan itu akan semakin berat dalam hidup kamu, akan semakin bertambah, tidak berkurang, tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu kalau kamu jauh dari Tuhan. Apa-apa yang kamu lakukan, semuanya gak berhasil. Apa yang kamu lakukan, semuanya salah. Itu bisa membuat kita depresi, bisa membuat kita stres, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mengakhiri hidup kita karena kita mengalami menjauhi Tuhan atas setiap masalah dan pencobaan yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi satu masalah, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah menjauhi persekutuan dari Tuhan. Tetap dekatkan dirimu kepada Tuhan dan tetap berserah sama Tuhan. Seperti dalam kehidupan saya pribadi, saya juga mengalami yang satunya masalah, pencobaan. Ketika saya mengalami masalah yang besar dalam hidup saya juga terkadang saya juga menyalahkan Tuhan atas masalah yang saya hadapi. Tuhan, ini kenapa sih masalah ini datang sama saya? Saya kan udah dekat sama Engkau Tuhan. Saya berdoa setiap hari sama Engkau Tuhan, membaca firman-Mu. Kenapa semakin saya mendekatkan diri kepadamu, kenapa masalah itu semakin datang kepada saya? Ingat ya saudara, dalam mengikuti Kristus tidak semudah yang kamu pikirkan. Jalan itu gak pernah mulus, selalu ada aja yang berlubang, selalu ada aja tantangannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hidup kita gak akan mulus-mulus begini aja. Kita pasti mengalami masalah dalam hidup kita. Jadi bagaimana sih supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan? Dapat terus berserah kepada Tuhan tuh gimana sih? Menghadapi masalah yang kita hadapi, baik itu permasalahan yang besar sekalipun menurutmu, atau masalah yang kecil, gimana agar kita bisa bertahan dalam pencobaan atau masalah yang kita hadapi itu? Di sini ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita pelajari dari kitab Yakobus ini, Yakobus pasal yang pertama yang ke-12 ini. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan atau masalah yang kita alami. Yang pertama, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua, saudara.
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Firman Tuhan sudah sangat jelas kepada kita. Dalam kita menghadapi masalah, mari kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu merupakan nafas kita setiap orang percaya. Karena melalui doa kita dapat mencurahkan setiap isi hati kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Apa yang menurutmu senang, sedih, semua kita ungkapkan itu sama Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Anggap saja kalau kamu berdoa sama Tuhan, anggap saja kamu curhat sama sahabat-sahabatmu. Ngomong aja sama Tuhan apa adanya, jujur aja sama Tuhan. Katakan apa yang ada di isi hatimu, apa yang mau kamu katakan sama Tuhan. Katakan saja sama Tuhan. Dia mendengar kok. Dia adalah pendengar yang setia bagi kita, saudara. Berdoa merupakan komunikasi kita sama Tuhan. Percaya deh, dengan kita berdoa, rasanya lega sekali. Kita udah serahin semua sama Tuhan, udah ungkapin semua sama Tuhan. Percaya aja, rasanya itu lega banget, saudara. Mengapa sih kita tuh harus berdoa dan berseru sama Tuhan? Kenapa kita diminta untuk berdoa dan berseru sama Tuhan dan kita menghadapi masalah dan pencobaan dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan ingin kita berdoa. Mari saudara kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-18. Berbunyi demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama juga, Lukas pasal yang 18 ayat yang pertama, dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah mengapa kita harus berdoa, karena Tuhan ingin kita berdoa kepadanya. Tuhan mau kita berseru, berdoa sama Dia. Perlu diingat ya, jemaat Tuhan. Doa itu bukan sebuah aturan yang dibuat, bukan. Melainkan itu kehendak dan keinginan Tuhan agar kita berdoa kepadanya. Dia mau kita mencurahkan apa yang ada dalam hati kita kepada Dia. Dia mau kita berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Jadi itu jemaat Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Yaitu karena Tuhan ingin kita berdoa. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita berdoa? Mengapa kita harus berdoa dan berseru sama Tuhan? Tuhan ingin kita mengenalnya. Tuhan mau kita kenal dan dekat sama Dia. Dia mau supaya kita tahu siapa itu sih Tuhan. Contohnya seperti ini, jemaat Tuhan. Contohnya ketika kita mengenal seseorang,
tentunya kita berkomunikasi dong dengan mereka. Sama halnya juga dengan doa. Doa itu merupakan sarana kita untuk kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin kita bergantung kepadanya, kita akan semakin tahu siapa itu Allah. Tentu, pengenalan akan Tuhan juga melibatkan pemahaman dan kebenaran dari firman Tuhan. Itu sudah pasti. Makanya, oleh sebab itu doa itu gak boleh dipisahkan dari Alkitab. Dan mengapa? Karena komunikasi kita tuh harus berjalan dua arah. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, sementara kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Itulah mengapa kita perlu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengenalnya. Dan selanjutnya, mengapa kita harus berdoa dan berseru sama Tuhan? Karena iblis sedang mengintai dan berusaha menghancurkan orang percaya. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang datang ditelannya, yang dapat ditelannya. Itulah mengapa kita perlu berdoa. Iblis dia sudah mengintai kita dari jauh. Ibaratkan singa yang sudah mengaum-ngaum karena kelaparan, begitu juga iblis mengintai kita. Apalagi kita jarang berdoa. Contohnya seperti ini. Saat tidur kita gak mau berdoa. Tuhan, malas berdoa. Langsung tidur aja lah. Ada bisikan loh di telinga kita, janganlah berdoa. Nonton tuh drakor, bisa doa. Keseringan loh kita seperti itu. Saya juga pernah mengalami yang seperti itu. Saya juga ada kalanya gak berdoa sama Tuhan saat mau tidur, mau makan. Iblis tuh udah mengintai kita. Jadi kita harus berjaga-jaga. Karena dia tuh berusaha menghancurkan kita orang percaya untuk gak dekat sama Tuhan. Karena sejak awal kita menjadi orang percaya, kita itu sudah menjadi sasaran atau target utama dari iblis. Iblis dia tuh akan melakukan segala cara untuk menghancurkan kita tanpa ampun. Itu sebabnya Tuhan sangat menginginkan kita untuk berdoa sama Dia. Demi apa? Demi kebaikan kita sendiri, agar terhindar dari jerat si iblis ini. Tuhan mau kita semakin dekat dengan Dia, tidak jatuh dalam jebakan si iblis. Itulah mengapa kita harus berdoa dan berseru sama Tuhan. Apalagi saat kita mengalami pencobaan, penting banget loh untuk berdoa sama Tuhan. Dan selanjutnya, mengapa kita perlu berdoa sama Tuhan? Karena doa itu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita setiap orang percaya. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, saya akan bacakan untuk kita semua, saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Di situ dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan kepada kita. Kita mau ini, mau itu, tapi kita gak berdoa sama Tuhan. Percuma saja saudara. Apa yang kita lakukan gak bakalan berhasil.
Kalau tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi seringkali manusia bilang gini, aku mampu kok tanpa Tuhan. Nggak berdoa sama Tuhan juga aku bisa kayak gini, aku bisa hidup sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu hidup sekarang itu karena anugerah daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan, itu pun cuma-cuma. Jadi kamu harus bersyukur. Penting mengapa kita harus berdoa. Karena itu kebutuhan kita setiap umat manusia. Tetapi ini bukan alasan yang utama untuk kita. Namun demikian Tuhan dia memperbolehkan kita kok untuk kita meminta, memohon sesuatu dengan apa yang kita perlukan dalam doa kita. Kita nggak harus malu minta sama Tuhan sesuatu melalui doa, asalkan permintaan kita bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk keinginan daging kita. Kamu berdoa di saat kamu pengen ini, Tuhan aku pengen mobil, tapi kamu gak ada usaha, sia-sia dong. Tuhan bilang, belum sekarang ya nak. Kamu belum dapatkan, kamu marah. Kamu salahin Tuhan. Kok Tuhan kayak gini sih sama saya? Saya kan udah berdoa. Kok saya gak dikasih-kasih apa yang saya perluin sih? Seringkali kita seperti itu sama Tuhan. Kita gak sadar. Itu karena kita mengingini keinginan dari kita sendiri. Permintaan kita tuh karena kepuasan kita sendiri. Bukan karena kita mau datang kepada Tuhan, tapi karena kepuasan kita. Jadi seperti itu saudara. Mari kita datang sama Tuhan bukan karena ada maunya, tapi karena kita benar tulus dari hati kita. Mau berdoa sama Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Sebenarnya kamu gak perlu meminta sama Tuhan loh kalau kamu mau sesuatu, karena Tuhan udah tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi kita sebagai umatnya harus sadar, kita adalah anaknya yang gak mampu tanpa dia. Kita juga harus memohon dan berdoa sama dia dengan semua hal yang kita lakuin. Jadi mari saudara-saudara semuanya berdoa dan berseru sama Tuhan itu sangat penting. Tanpa doa sama Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi itu sangat penting buat kita ya saudara. Apalagi di saat kita mengalami pencobaan masalah, penting sekali untuk kita berdoa sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Perbaiki diri sendiri, kenapa masalah itu datang sama saya. Koreksi diri kita masing-masing. Mohon ampun sama Tuhan atas kesalahan yang kita perbuat. Tuhan adalah Allah pengasih dan penyayang, bahkan panjang sabar untuk kita semua. Dia adalah segalanya untuk kita semua. Dan sebab itu, mari saudara-saudara semuanya, jemaat Tuhan, di saat kamu mengalami pencobaan, masalah dalam hidupmu, berseru dan berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti kuatkan dan Tuhan pasti tolong dengan setiap masalah yang kamu hadapi. Karena tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin ya. Nah selanjutnya, bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan? Yang kedua yaitu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Sudah sangat jelas sekali firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekalipun kamu menghadapi masalah dan cobaan dalam hidupmu, tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin ya. Tuhan Yesus itu baik. Tetap bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, senyumin aja. Seperti anak-anak gaul katakan sekarang ya, senyumin aja. Mau kamu putus sama pacarmu, tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Tetap bersukacita karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Karena sebagai orang Kristen, kita tuh selalu harus bersukacita dengan Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi, diperhadapkan dengan masalah dan cobaan, dengan kita menikmati sukacita dan kegembiraan, itu gak bergantung sama keadaannya. Nggak bergantung sama keadaan, waktu, bahkan tempat. Tetapi hidup yang bergantung kepada Tuhan akan selalu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena pengalaman kita mengajarkan kita supaya tetap setia, supaya tetap kuat, tetap teguh dalam iman, dengan kita berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan dia gak pernah membuat kita kecewa, tetapi kita yang sering mengecewakan Tuhan dengan tindakan perbuatan kita sama dia. Entah itu melalui perkataan kita, sikap kita, pikiran kita yang kotor, yang membuat hati Tuhan sakit. Kita seringkali mengecewakan Tuhan. Tapi perlu kamu sadari, Tuhan gak pernah kecewain kamu. Dia sayang sama kamu. Tuhan juga gak pernah membuat kita putus asa atau hilang semangat. Karena jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah memberikan semangat kepada kita. Tuhan sudah memberikan sukacita kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Dalam pencobaan dan masalah yang kita hadapi, tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bertahan dalam pencobaan? Yang terakhir, membaca firman Tuhan. Di Yosua pasal yang pertama, sebentar ya Bapak Ibu. Yosua pasal yang pertama yang ke-8, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Supaya kita tetap bertahan dalam pencobaan dan masalah yang kita hadapi, agar kita tetap tenang dalam kita menghadapi masalah, bahkan cobaan dalam hidup kita, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Baca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, hatimu disegarkan, pikiranmu disegarkan. Apa yang tidak ada jawaban menurutmu, ada jawaban di dalam firman Tuhan yang kamu baca. Amin. Amin ya. Karena firman Tuhan itu sangat berguna untuk kita. Firman Tuhan mengajar kita, menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana kita selaku anak-anaknya yang sudah diselamatkan. Tuhan mengajarkan kita secara berulang-ulang sampai kita mengerti apa yang salah dalam hidup kita dan bagaimana sih cara kita memperbaikinya. Tuhan yang membimbing hidup kita. Itulah mengapa kita penting membaca firman Tuhan dalam kita menghadapi masalah
dan cobaan yang datang dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita tetap bertahan dalam pencobaan yang kita alami, dan kita berseru, berdoa kepadanya, tetap bersuka cita dalam menghadapi suatu pencobaan. Artinya kita berpikir positif. Dan Tuhan ingin supaya tetap berpegang teguh kepadanya, memiliki iman yang kuat, yaitu dengan kita membaca firman-Nya dan merenungkan firman itu siang dan malam. Intinya adalah bahwa setiap pencobaan atau masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita manusia. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita anak-anaknya. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dari kesemuanya itu, ketika kita sudah bertahan dalam pencobaan, kita mampu bertahan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, yang mengasihinya. Jadi mari tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bertahanlah dalam pencobaan itu. Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik untuk kita. Amin. Hanya ini saja saudara yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat jemaat-Mu. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom.